Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramudia Fauzan Ansori dari Prodi Teknik Pemeliharaan Mesin dengan NIM 2421408024. Di sini saya akan mempresentasikan rancang bangun saya untuk keselamatan dan kesehatan kerja, eh, analisis risiko dan rancang bangun pelindung mata pada proses pengeboran menggunakan metode HIRA dan JSA. Ini untuk pelindung mata untuk menunjang keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja yang akan mengebor. Nah, yang pertama ada dalam sistem K3, salah satu prinsip dasar dari K3 adalah untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, dalam mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sudah banyak peraturan pemerintah dan standar internasional seperti OSHA, SNI, atau ISO yang mewajibkan penggunaan APD pada tiap-tiap pekerjaan yang memiliki resiko untuk terjadinya kecelakaan kerja, termasuk juga kacamata pelindung dalam pekerjaan yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi mata, contohnya mengebor dan juga yang lain-lain. Kacamata bor adalah bagian dari pemenuhan untuk regulasi ini. Nah, penggunaan pelindung khususnya bagi mata merupakan salah satu komponen utama yang dalam program keselamatan kerja itu adalah sangat penting dan termasuk juga keselamatan mata adalah hal yang utama yang harus diperhatikan oleh pekerja-pekerja atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan pengeboran. Sementara itu, JSA atau Job Safety Analysis berfokus pada tiap tahapan pekerjaan untuk mengidentifikasi bahaya dan menyusun langkah-langkah pencegahannya. Nah, JSA ini sangat berguna untuk memastikan bahwa pelindung mata digunakan dengan benar dalam setiap langkah kerja yang beresiko tinggi. Nah, selanjutnya ada parameter teknis untuk mengukur seberapa besar potensi atau resiko bahaya dan juga menganalisis resiko tersebut. Nah, yang pertama itu ada mengebor kepala palu dengan menggunakan alat bor listrik ya. Untuk potensi bahayanya dalam mengebor kepala palu, yaitu mata bisa terkena percikan besi yang terlempar atau yang terlepas pada saat kita menggebor. Eh, Bahayanya adalah bisa menyebabkan buta atau yang paling kecil itu bisa masuk mata dan itu mata itu kemasukan besi. Itu lumayan sakit. Untuk mengukurnya, kita gunakan partikel meter untuk mengukur jumlah debu yang ada di udara. Nah, yang kedua juga ada mengelas. Mengelas juga mempunyai bahaya dan risiko seperti sesak nafas dan mata sakit dari asap las. Karena asap las juga berbahaya, apalagi juga cahaya-cahaya yang ditimbulkan dari mengelas itu juga berbahaya. Nah, untuk mengukurnya kita bisa menggunakan oksigen monitor untuk mengukur
kadar oksigen yang ada di ruangan saat kita mengelas. Nah, analisis dari kedua masalah tersebut, apa solusinya? Yang pertama itu bor listrik. Salah satu solusi untuk menangani resiko bahaya yang muncul akibat kita mengebor, ada salah satunya itu memakai kacamata pelindung. Memakai kacamata pelindung salah satu untuk mengurangi resiko akibat bahaya dari mengebor dengan bor listrik. Nah, yang kedua juga ada mengatur sudut agar sesuai dengan parameter teknis. Jadi tidak terlalu dekat dengan mata bor, juga tidak terlalu jauh. Jadi diatur sudutnya agar sesuai dengan parameter teknis. Yang kedua untuk kelas listrik adalah memakai helm pelindung. Dan juga bisa mengatur ampere agar sesuai standar, agar tidak berlebihan atau juga tidak kurang ampernya. Nah, juga selanjutnya ada tabel untuk eh, yang tadi dibuatkan tabel. Yang pertama itu ada bor listrik yang potensi bahayanya tadi terkena serpihan. Nah, parameter teknis sudut ujung bornya itu di 118 derajat sampai 135 derajat. Tuh. Dan pengukurannya hasil dari pengukuran sudut ujung bor itu melebihi parameter sehingga level level resiko yang ditunjukkan itu termasuk tinggi. Nah, tindakan pengendalian yang dilakukan yaitu dengan mengatur sudut agar sesuai dengan parameter teknis. Tuh, yang kedua ada kelas listrik. Potensi bahaya dari mengelas adalah bisa terkena sengatan listrik. Parameter teknisnya yaitu ukuran kabelnya 16 mm persegi dan juga ampernya sekitar 95 atau juga bisa 70 sampai 80. Ya, 70 sampai 80. Nah, hasil pengukurannya ini 95, hasil pengukurannya tuh 95, harusnya 70 sampai 80. Nah, hasil pengukurannya kan ukuran ampere melebihi kapasitas parameter. Ukuran ampernya melebihi kapasitas parameter. Sehingga level level resiko yang ditunjukkan itu terbilang ekstrim karena itu udah gede banget 95 ampere. Tindakan pengendalian yang harus dilakukan adalah mengatur ampere sesuai standar. Terus selanjutnya juga ada wawancara dengan salah satu mahasiswa yang ada di laboratorium yang didapatkan hasil bahwasanya kacamata bor merupakan suatu produk inovasi untuk melindungi mata dari serpihan-serpihan besi logam. Nah, karena dengan adanya kacamata bor, mahasiswa yang sebelumnya tidak memakai APD untuk mengebor, untuk dia menjadi pengaman bagi matanya, kini menjadi terlindungi sebab menggunakan kacamata bor ini. Nah, yang tadinya dia tidak menggunakan kacamata bor pada saat mengebor kepala palu itu, dengan adanya inovasi berupa kacamata untuk pengeboran, maka mahasiswa ini sekarang mengebor dengan
kacamata yang hasilnya juga keamanan lebih terjamin gitu, lebih safety dalam mengebor. Terus selanjutnya juga ada desain model dari pelindung pelindung mata saat pengeboran. Nah, ini desain 3D-nya dengan fungsi dan tujuan untuk melindungi mata dari bahaya saat pengeboran, menjaga keselamatan mata, meningkatkan kenyamanan dan fokus kerja, serta yang paling penting itu memenuhi standar K3 di industri teknik, manufaktur, atau pertukangan. Nah, adalah ini adalah ininya yang tiga dimensi ini. Nah, ini tiga dimensinya. Seperti ini model tiga dimensinya nih. Nah, ada juga selanjutnya tuh yang ada selanjutnya juga ya spesifikasi detailnya. Untuk spesifikasi detailnya, dia terbuat dari material polikarbonat anti pecah dan tahan benturan. Nah, karena kacamata juga harus dibuat dengan material yang kuat tuh agar tidak mudah pecah, juga terhadap benturan dia aman, dia kuat karena kan dia menahan serpihan-serpihan yang diakibatkan oleh besi tadi. Nah, lebar total frame-nya itu 140 mm dengan tinggi lensa 50 mm. Sini bisa bisa dilihat sini ada dari sini ke sini itu 140 mm. Juga tinggi lensanya itu 50. Ketebalan frame-nya itu di 10 mm. Jadi itu lumayan tebal. Itu lumayan tebal buat menahan partikel besi. Lalu lebar jembatan hidung, lebar bridge atau jembatan hidung itu 20 mm. Itu jembatan hidung tuh yang ini nih, yang ini. Itu 20 mm. Nah, panjang tali, ini talinya juga elastis ya. Yang terlihat dari samping itu 120 nih yang ini. 120 mm. Ini juga bisa adjustable tuh karena dia elastis. Juga diameter lubang ventilasinya 3 mm. Ada 3 buah per sisi. Nah, terus juga itu mungkin itu rancang rancang bangunnya untuk kacamata pelindung. Rancang bangun untuk kacamata pelindung. Yang ini desain dua dimensinya beserta spesifikasi detail dan sebelumnya juga ada ini yang tiga dimensi. Itu kalau sudah jadi ini dia begini. Ini tiga dimensinya. Nah, ini tiga dimensi. Jadi itu nih kacamata dia sudah sangat aman untuk melindungi orang yang melakukan pengeboran khususnya di bagian mata. Karena partikel-partikel besi itu akan apa? Akan bertebaran pada saat pengeboran dan mata itu rentan untuk terkena partikel besi tersebut. Makanya dirancang
kacamata pengeboran untuk melindungi mata. Dan ini juga udah sangat aman untuk di keselamatan di industri manufaktur atau juga pertukangan. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara, telah dapat disimpulkan bahwa proses pengeboran dalam lingkungan laboratorium memiliki berbagai potensi bahaya yang seperti tadi eh, bahaya pengeboran itu bisa percikan besinya, serpihan besinya bisa mengenai mata. Juga tadi ada mengelas yang asapnya itu juga berbahaya. Juga eh, kilauan dari cahaya akibat mengelas itu juga bisa merusak mata. Juga yang lain-lain juga ada seperti gerinda atau juga yang lain-lain dan lain-lain. Lah, pokoknya ada banyak lah pokoknya. Seperti juga stop kontak juga lumayan bahaya tuh kalau dia berserakan di jalanan. Jadi intinya lingkungan laboratorium memiliki potensi bahaya khususnya tuh terhadap keselamatan mata. Bahaya tersebut meliputi percikan serpihan logam, debu, cipratan cairan, hingga tekanan udara dari alat bor berkecepatan tinggi. Desain pelindung mata yang dirancang mengutamakan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kepatuhan terhadap standar internasional. Dan yang paling penting itu kepatuhan terhadap standar internasional. Juga mengutamakan keselamatan untuk diri kita sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang rancang bangun untuk pengeboran yang saya dapatkan juga melalui observasi lapangan dan juga melihat bahaya yang ditimbulkan pada saat pengeboran, sehingga saya merancang bangun untuk melindungi mata pada saat pekerja atau mahasiswa di dalam lab itu melakukan pengeboran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.